Apa kabar sahabat YT artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah Aditya yang berpura-pura miskin. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Episode 93. Kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Putri memasang penampilan menyedihkan, memeluk paha Farah, dan tidak melepaskannya. Dia bisa melihat dengan jelas bahwa Rinal yang kejam ini sangat takut pada Aditya. Selama Aditya membantunya dengan sepatah kata pun, saudara Rinal pasti akan membiarkannya pergi. Dan sekarang hanya Aditya yang bisa menyelamatkannya. Tetapi dia juga tahu bahwa dia telah sangat menyakiti Aditya. Dan sepertinya tidak mungkin mengandalkan Aditya untuk membantunya. Farah berhati lembut, dan dia adalah teman sekelas waktu kuliah dengannya. Sekarang, satu-satunya jalan keluar adalah berlindung pada Farah. Benar saja, Putri telah menebaknya. Farah pasti tidak tega melihatnya berlutut, dan menangis dengan sangat sedih. "Putri, jangan lakukan ini. Cepat bangun," Farah berkata, dan menarik Putri berdiri. "Aku tidak bisa bangun. Jika kamu tidak membantuku, aku akan berlutut di kakimu," kata Putri sambil menangis. Melihat wajah bengkak Putri, Farah hanya bisa menghela nafas. "Kamu selingkuh dengan suami orang, dan mereka tidak akan membiarkanmu. Jadi bagaimana aku bisa membantumu?" Farah berkata dengan malu, "Ucapan suamimu pasti akan membantu saya. Farah, cepat dan mohon pada suamimu untuk membantuku." Putri hampir gila karena dia melihat istri Jonathan sudah bergegas lagi. "Aditya, lihat." Farah bingung dan menatap Aditya. Aditya berdiri di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wanita seperti Putri dan Nana harus diberi pelajaran yang mendalam. "Pelacur kecil, tidak ada gunanya meminta bantuan. Hari ini, aku harus memotongmu sampai mati." Wanita kaya itu berteriak, bergegas, menjambak rambut Putri, dan menyeretnya ke samping. "Tolong, Farah, selamatkan aku. Aditya, selamatkan aku," teriak Putri sambil menariknya. Dia ketakutan. Wanita kaya tidak terlalu kasar, tidak peduli. Dia marah, dan dia bisa melakukan apa saja. Sambil memukul dengan keras dan merobek pakaian Putri, wajah Putri memerah karena malu. Nana sangat ketakutan sehingga dia tahu bahwa wanita kaya itu tidak akan melepaskannya. Tetapi dia tidak ingin sengsara seperti Putri. "Demi kita menjadi teman sekelas, kamu harus membantu saya." Nana berlutut di kaki Farah dengan cemas, menamparkan dirinya sendiri, dan meminta maaf kepada Farah. Teman Farah berdiri di samping dan menatap kosong pada semua ini. Semua tercengang. Mereka akhirnya mengerti betapa bodoh dan konyolnya mereka membenci Aditya dan Farah barusan. Suami Farah benar-benar seorang pria kaya dan tidak sia-sia. Bahkan Rinal mendengarkannya seperti itu. Bukankah Aditya masih seorang yang kuat di wilayah ini? "Farah, bagaimanapun, juga Putri adalah teman kita. Biarkan suamimu bicara." "Ya Farah, itu terlalu memalukan untuk melihat Putri telanjang." "Farah, sekarang semuanya sudah berakhir. Terserah kamu." Beberapa teman sekelas Farah datang dan memohon kepada Farah dengan sekuat tenaga. "Suamiku, mengapa kamu tidak membantu Putri?" Farah sangat malu dan langsung berkata pada Aditya. Aditya sangat mencintai istrinya. Awalnya dia tidak ingin berurusan dengan orang semacam ini. Tetapi melihat istrinya dalam situasi yang sulit, dia melunakkan hatinya. "Rinal, lepaskan saja dia. Dan jangan lepas pakaiannya," Aditya berkata kepada Rinal, yang berdiri dengan tangan ke bawah. Kalimat ini lebih efektif untuk didengar. "Baik Tuan Aditya, Anda yang mengatakannya. Tentu saja saya akan melakukannya." Rinal buru-buru mengangguk sambil tersenyum, dan kemudian pergi untuk menarik adiknya pergi. "Jangan pegang aku. Aku harus membunuh bajingan kecil yang tak tahu malu ini," kata wanita kaya itu dengan marah. "Lupakan saja. Tuan Aditya sudah berbicara. Hentikan," kata Rian dengan gugup kepada wanita kaya itu. Wanita kaya itu sangat tidak yakin ketika dia mendengar ini, dan mau tidak mau memelototi Aditya. "Apa giliran Tuan Aditya yang harus ditakuti?"
Kamu bisa diam. Kamu tidak ingin matikan. Rinal sangat cemas sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia menutupi mulut wanita kaya itu. Dan bahkan menarik dia, menyeret wanita kaya itu keluar dari restoran. Adegan itu akhirnya terkendali. Putri panik dan malu. Dengan cepat mengenakan pakaiannya. Dan bangkit dari tanah. Terima kasih Aditya. Terima kasih Farah. Aku tahu aku salah. Putri menangis sambil menutupi wajahnya. Dia benar-benar menyesali perbuatannya. Mengetahui bahwa suami Farah sangat kuat. Dia tidak sombong sekarang. Jika dia tidak mengejek Aditya dan Farah, mungkin Aditya akan membantunya sejak lama. Dan dia tidak akan dipukuli karena kebajikan seperti itu. Dan pakaiannya dilucuti. Yang memalukan. Farah, aku benar-benar berterima kasih padamu hari ini. Jika tidak ada kamu yang membantu, aku dan Putri akan hancur. Ngomong-ngomong, apa yang dilakukan Rinal? Ini benar-benar luar biasa. Beberapa teman sekelas Farah lainnya juga berkumpul, mencoba yang terbaik untuk menyenangkan Farah. Bahwa Jontahan ingin berdiri untuk menghibur Putri, tetapi dia takut istrinya akan membunuhnya lagi. Jadi dia ingin menyelinap pergi sementara tidak ada yang memperhatikan. Tanpa diduga, tepat ketika Jonathan mengambil beberapa langkah, dia dihentikan oleh Aditya. Jonathan, apakah kamu hanya pergi keluar seperti ini? Jonathan sangat ketakutan sehingga dia menciutkan lehernya. Sekarang dia terdiam. Dia tidak berani bersikap tegar di hadapan Aditya. Tuan Aditya, hehe, saya pikir kamu tidak ada hubungannya dengan saya. Jadi saya pergi dulu. Jonathan berdiri di sana seperti orang bodoh, melihat kembali ke Aditya dengan senyum murahan. Ada apa denganmu? Apakah kamu tidak ingat ucapanmu tadi? Kata Aditya dengan dingin. Jonathan memikirkannya dan segera mengerti apa yang dimaksud Aditya. Dia membuang semua kata-kata besar tadi. Jika Aditya benar-benar pemilik restoran ini, dia akan berlutut dan bersujud 3 kali. Dan kemudian merangkak keluar. Tuan Aditya, lihat saya sudah sangat tua. Tolong saya jangan buat saya malu. Wajah Jonathan tampak pahit berkata pada Aditya. Aditya tidak mengatakan sepatah kata pun. Wajahnya tenggelam. Melihat adegan ini, Jonathan cukup ketakutan. Betapa kejamnya saudara iparnya. Rinal, Jonathan tahu lebih baik daripada orang lain. Bahkan Rinal kagum pada Aditya. Beraninya Jonathan mengelak pada Aditya. Engah, kaki Jonathan melunak dan dia berlutut di depan Aditya. Setelah bersujud ke Aditya 3 kali, Jonathan berguling ke arah pintu restoran seperti bola. Para tamu yang menyaksikan kemeriahan di restoran, serta beberapa teman sekelas Farah, semuanya menahan tawa mereka. Saya berpikir bahwa Jontahan ini benar-benar berpura-pura tidak masuk akal. Mengapa ini begitu sulit? Kembali, bayar makanan yang kamu pesan. Apakah kamu masih ingin makan? Aditya berteriak kepada Jonathan yang berguling ke pintu. Ah, baiklah. Aku akan kembali. Jonathan harus berguling lagi dengan susah payah. Memarahi dalam hatinya. Kenapa kamu tidak mengatakan untuk membayar tagihan lebih awal? Apakah mudah untuk berguling? Setelah membayar pesanan, Jonathan keluar dari restoran. Saudara Aditya, saya beruntung memilikimu di sini hari ini. Jadi saya tahu Anda adalah yang terbaik, kata Putri, sambil memegang lengan Aditya. Aditya benar-benar tidak tahan dengannya, terutama ketika dia dengan jelas melihat sosoknya sekarang. Itu bahkan lebih tak tertahankan. Pergi, pergi, jangan pegang saya. Jika kamu ingin berterima kasih, pergilah berterima kasih kepada Farah. Aditya mendorong Putri yang megangnya. Putri merasa bosan, tetapi dia tidak marah. Bersama dengan Nana, mereka banyak berterima kasih kepada Farah. Tetapi mereka takut wanita kaya itu akan kembali lagi. Jadi mereka tidak berani tinggal lama, dan pergi dari sini bersama yang lain. Akhirnya selesai. Ayo Farah, ayo makan. Aditya tersenyum pada Farah dengan lembut, meraih tangannya, dan duduk. Farah belum pulih dari keterkejutannya, karena Aditya adalah pemilik restoran ini, yang mengejutkannya. Aditya, bagaimana kamu bisa menjadi pemilik restoran ini? Farah bertanya kepada Aditya dengan bingung. Aditya dengan lembut memegang tangan Farah dan berkata,
Sudah saya katakan sebelumnya bahwa suamimu ini tidak miskin. Jadi kamu tidak perlu kaget karena ini. Farah memandang Aditya dengan kosong, dan memikirkan Aditya lagi. Ibunya meninggalkan sebuah villa mahal senilai 600 miliar hingga 700 miliar. Farah sangat merasa bahwa Aditya benar-benar terlalu asing baginya. Dia tidak mengenal pria ini sama sekali. Berapa banyak rahasia yang ada pada pria ini? Berapa banyak lagi yang dia sembunyikan dari dirinya sendiri? Aditya, karena kamu sangat kaya, mengapa kamu bersedia menikahiku? Dan bersedia diremehkan selama ini di rumahku? Kamu telah menanggung penghinaan dan beban dalam beberapa tahun terakhir. Mengapa? Kamu begitu kaya. Mengapa kamu bersedia mempertahankan pernikahan ini dengan saya? Farah memandang Aditya dengan bingung. Berharap Aditya akan menjelaskan padanya. Bersambung.